Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Iya aku, siapa lagi kalau bukan aku. Yes, kali ini aku mau bawain video. Temanya adalah gimana kelanjutan hubungan yang tidak berkomunikasi. Gimana kelanjutannya. Mungkin juga nanti kita cek adakah pertemuan, adakah komunikasi selanjutnya. Nah, kayak gitu kira-kira ya. Pokoknya kurang lebih kayak gitu. Nanti kita cek. Aku juga belum kebayang isinya apa ya. Jadi, nanti jangan ada yang bilang temanya gak sesuai sama isinya, videonya gak sesuai sama temanya. Ya gimana? Aku kan juga gak bisa jamin semuanya sama, sesuai keinginan kamu semua, beribu-ribu orang di sini. Ya kan, aku juga bukan Tuhan, gak bisa jamin semua isinya itu bagus, isinya yang baik-baik. Aku juga gak tahu, karena aku bukan Tuhan. Ya udah, mungkin ini gak resonate buat semua orang, mungkin ya resonate-nya bisa beberapa aja, karena ini kan menarik energi banyak orang, ya kan. Jadi wajar aja, dimaklumi ya. Kalau kamu mau personal reading, kamu bisa kontak-kontak yang ada di description box video ini, nanti dicek price listnya ya. Sekarang aku mau kasih waktu buat kalian dulu, buat ngebayangin seseorang yang lagi kalian fokusin dan kalian pikirin, yang memang lagi gak komunikasi sama kalian, yang kalian mau tahu energinya gimana. Oke, aku kasih waktu, silakan. Yes, udah, nggak usah lama-lama ya. Kita mulai aja. Kelanjutan hubungan kamu dan dia, gimana ke depannya? Buat kalian yang memang sedang tidak berkomunikasi, ya. Disclaimer dulu ya, ini aku bisa bacain. Memang istilahnya gini, kalau misalnya kita lihat dari satu tebaran ini, mungkin nggak semua hal ini kamu bisa alami, mungkin beberapa hal aja yang kamu bisa alami. Bisa juga kita ngelihatnya, yang aku bakal kasih tahu dari awal sampai akhir itu, bisa juga itu step by stepnya ya. Ngerti nggak step by stepnya? Jadi dari awal apa yang aku omongin, ya mungkin itu secara berurutan sampai akhir. Itu mungkin yang akan kamu alami. Bisa juga kamu ngelihatnya dari semua hal ini, nggak semuanya kamu bakal alami. Mungkin beberapa hal aja. Ngerti ya maksudku? Kelanjutan hubungan. Mungkin saat ini kamu sama dia hubungannya berantakan sih. Aku ngeliatnya berantakan, hancur ya. Hancur itu tuh kayak udah gak jelas deh hubungannya ya. Kamu sama dia juga sama-sama kayak gak terkendali, emosionalnya gak terkendali. Kamu sama dia juga sama-sama kayak udah gak bisa mengendalikan, gak bisa handle. Sama-sama ada yang lepas tangan juga, hands up sama hubungannya. Ada yang emosi, marah ya. Ada yang bingung, salah satu dari kalian bingung. Ini energinya berlawanan. Jadi ada satu yang marah, emosi, kesel gitu ya. Tapi ada satu yang bingung, sedih, stres. Nah, kayak gitu. Tapi keduanya dari kalian sama-sama masih terikat di dalam hubungan ini. Terikat tuh maksudnya gimana? Sama-sama masih into ke hubungan ini gitu loh. Sampai-sampai orang lain yang mau mendekati kalian berdua tuh kayak energinya jauh sama kalian. Karena kalian walaupun hubungannya berantakan, tetap kepikiran hubungan ini, tetap
galauin hubungan ini, tetap ada juga yang berharap sama hubungan ini, walaupun hubungannya udah nggak baik-baik aja. Banyak beberapa orang yang mau mendekati kamu atau dia, tapi kayak susah buat mendekatnya. Karena kamu berdua fokusnya masih ke dalam hubungan ini. Beberapa dari kalian kayak gitu, masih fokus ke hubungan ini. Walaupun hubungannya udah gak jelas bentukannya ya. Hubungannya tuh penuh emosi ya. Banyak trigger-trigger yang bikin kalian berdua tuh emosi, ribut, konflik, debat-debat kecil, banyak ya. Ini kan kamu sama dia gak komunikasi ya. Terlepas ya nggak komunikasinya baru, atau udah nggak komunikasi lama, atau baru selesai, atau baru putus, ya any kind lah, ya any kind of lah ya, hubungan kalian kayak gimana. Tapi di sini aku ngerasa kayak ada salah satu dari kalian yang masih ingin menunjukkan apa? Ya masih mau menunjukkan perasaan, masih mau menunjukkan effort, masih mau menunjukkan dirinya. Aku nih masih hidup loh, masih ada di sini loh. Aku ngerasa kalian kan nggak komunikasi. Ada energi di mana kalian yang bisa bertemu lagi. Kamu sama dia mungkin bakalan ada pertemuan kayaknya. Entah gimana di sini energinya tuh happy ya. Ada yang kalian bertemu kembali, ada juga mungkin kamu sama dia tuh kayak balikan lagi. Ya, mungkin buat kamu yang udah selesai hubungannya, ada yang energinya memang balikan lagi, kembali lagi buat memang salah satu yang dari kalian itu masih mau usaha, masih ada perasaan, masih menunjukkan effort dan perasaannya ya. Tapi kalau dua-duanya saling diam-diaman, dua-duanya pasif dan gak ada action, nah bingung gimana kembalinya ya. Bisa kembali, bisa kalian berhubungan baik lagi kalau memang salah satunya ada yang mau masih menunjukkan diri, menunjukkan effort, menunjukkan perasaan ya, bukan yang diam-diam aja. Ini kan untuk hubungan yang udah gak komunikasi. Surprisingly ya, aku juga terkejut, ini kayak relate banget sama temanya. Di sini ada kartu Ace of Pentacles. Entah gimana aku ngerasain energi ada seseorang yang ingin muncul, ada seseorang yang menuju kamu atau mendekat dan memberikan pesan, memberikan kabar. Ya, bisa kamu atau dia sih. Tapi aku ngerasanya mereka yang ingin memberikan kabar ke kamu. Kalau kamu sih energinya lebih ke menunggu ya. Nggak ngerti kenapa kamu nggak mau action, kenapa kamu diam aja dan pasif, aku nggak ngerti. Tapi di sini yang aku lihat adalah ada seseorang yang ingin memberikan kabar nantinya. Buat kamu yang memang nanti menerima kabar, atau buat kamu yang memang nanti memberikan kabar, aku ngerasa suatu saat nanti nih ya, kalian bakalan segera adanya pertemuan, kamu dan dia. Bakalan ada rekonsiliasi, ketemu lagi, atau bisa deket lagi ya. Dua-duanya sih kalian happy-happy aja nih ketemu. Terus kalau udah ketemu tuh bener-bener yang kayak mungkin udah lama gak ketemu kali ya, jadi kayak bener-bener melepas rindu yang bisa sedekat itu. Terus kalian kayak saling berpelukan gitu ya, kayak Teletubbies ya. Karena mungkin udah lama gak ketemu, menahan rindu, menahan kangen gitu ya, saking kangennya. Jadi kalian ya ketemu, udah nggak tahu lagi deh tuh ya apa aja yang diobrolin, seru banget kayaknya, have fun. Terus kalian saling berpelukan ya. Ini seperti kartunya di sini kan ya, itu aku nggak bohong ya. Mungkin bakal ada pertemuan di antara kamu sama dia. Tapi walaupun misalnya udah ketemu nih, mungkin saking kangennya kali ya, kalian jadi nggak banyak ngobrol. Kenapa nggak banyak ngobrol? Saking bingung, nggak tahu mau ngobrolin apa gitu ya. Jadi yang penting ketemu aja dulu, ketemu aja tuh udah happy, nggak perlu yang ngobrol panjang lebar kali ya. Tadi sebelum aku mulai reading ini ya, aku kan lihat ini ya, yang deck ini. Terus aku ingat kayaknya deck ini itu banyak banget isinya yang emosi-emosi gitu ya kartunya. Ternyata pas aku lihat tebarannya ternyata nggak sesedih dan seemosi itu.
ternyata ada beberapa yang malah happy isinya ya. Syukur deh ya, aku jadi ikutan seneng. Nah, di sini aku lihatnya si maskulinnya, ada jiwa-jiwa maskulin yang banyak malah mau action mereka nih. Mereka tanpa malu-malu menghampiri, mendekat menuju femininnya dengan berbaik hati, dengan penuh inisiatif. Kayak selain mungkin ya, anggaplah ya kalian berkabar lagi tuh ya, nah nanti si maskulin ini lebih aktif lagi, lebih inisiatif, lebih banyak dia yang action ya, effort. Mungkin dia bakalan tanya, kamu kabarnya gimana, sekarang sibuk apa? Atau kalau misalnya kalian udah intens nih, mungkin dia bakalan nanya, kamu butuh bantuan apa? Nah, si maskulin ini banyak banget bakalan ngelakuin sesuatu, bakalan action, bakalan kasih support. Dia bakalan jadi jiwa-jiwa tuh yang siaga, yang mau bantu kapan aja si femininnya butuh bantuan. Kalau aku lihat si femininnya, dia masih kayak yang malu-malu ya, masih yang kayak takut-takut, dia masih yang agak-agak curiga dan bertanya-tanya, ini dia ngapain ya ngedeketin aku lagi, dia ngapain ya muncul lagi, dia ada apa ya mulai komunikasi lagi sama aku. Nah, kalau si feminin energinya lebih banyak kayak apa ya, waspada gitu, dia lebih hati-hati ya. Kalau si maskulinnya dia lebih inisiatif dan mau maju ya. Tapi walau bagaimanapun si femininnya ini masih tetap merespon gitu ya. Walaupun dia malu-malu, hati-hati, curiga, tapi dia tetap merespon. Karena di sini ada rasa penasaran ya. Dia mau tahu si maskulinnya nih mau ngapain ya gitu. Jadinya dia merespon. Tapi aku nggak bisa bilang ya kalau misalnya ini ya kalian tuh balikan atau kalian punya hubungan lagi. Aku belum bisa bilang kayak gitu. Ya istilahnya aku baru bisa bilang ya misalnya kalian dekat lagi, misalnya kalian komunikasi lagi, berkabar lagi sama dia gitu ya. Tapi aku belum bisa bilang apakah kalian balikan lagi, apakah kalian punya hubungan lagi gitu ya. Karena aku ngerasa di sini setelah ada yang mendekat ya atau komunikasi lagi, nanti bakalan ada yang on off lagi. Dia memang datang, tapi nanti ya ada juga yang bakalan pergi lagi ya. Kita jadi belum bisa pastiin tuh tujuannya apa dia nanti. Ya bisa aja mungkin karena dia kangen, tapi setelah dia komunikasi lagi, berkabar, ya udah puas tuh rasa kangennya mungkin ya. Udah puas rasa rindunya dia. Udah terlampiaskan gitu ya rasa rindunya. Udah terobati, makanya ada yang on off lagi. Tapi aku lihat kalian tuh kayak gayung bersambut ya. Si femininnya kayak menerima gitu apa aja perlakuan dari si maskulinnya. Si maskulinnya juga baik, care, kasih perhatian, peduli, mungkin ya support atau ngasih ini itu. Dan si femininnya ya nerima aja sih. Entah si femininnya memang berjiwa baik ya, jadi ya walau gimana pun dia tetap baik sama si maskulin, atau mungkin si femininnya bisa membaca niat baiknya si maskulin, jadi dia ya merespon dan welcome dengan kehadirannya si maskulin. Di sini aku lihat energinya tuh masih mempertimbangkan ya, tapi yang banyak mempertimbangkannya itu si feminin. Entah kenapa, apa yang dia pertimbangkan, apa dia masih mikir-mikir buat merespon atau enggak, apa dia masih mikir-mikir buat lebih dekat atau enggak gitu ya. Ya mungkin dia belajar dari pengalaman kali ya, buat lebih bijak lagi kalau ada seseorang yang mau mendekat ya. Tapi energinya di sini aku lihat kalian sih lebih pasrah ya. Entah kalian, entah si maskulinnya lebih pasrah. Karena kan aku lihat yang maskulinnya kan yang lebih usaha di sini. Si femininnya sih lebih kayak ini ya, suasananya tuh lebih kayak tenang, relax. Ya dia mah dibawa santai aja, kalem aja gitu. Walaupun ada yang muncul, ada yang datang nih ke kehidupan dia lagi, dia santai aja, tenang-tenang aja. Mungkin dia juga bukannya dia nggak excited, tapi dia lebih kayak nggak mau terlalu happy deh. Nanti terlalu berharap
malah sakit lagi gitu kali ya. Nanti terlalu berekspektasi, ternyata hasilnya nggak sesuai harapan, ternyata on off, ternyata setelah datang dia pergi lagi. Nah, kita kan nggak tahu ya mungkin kedepannya gimana. Jadi mindset itu yang bikin dia tuh kayak ya udahlah santai aja, mau datang atau pergi ya terserah, syukur deh ya. Yang penting nggak ganggu hidup dia, yang penting ya nggak yang nyakitin dia gitu kali ya. Mungkin kamu sama dia twin flame kali ya? Iya nggak? Aku sih ngerasa kayak kalian twin flame atau soulmate atau bisa juga karmic. Di sini soalnya ada keterikatan aku lihat, dan keterikatannya nggak terlalu positif sebenarnya. Jadi lebih ke twin flame atau karmic mungkin ya. Tapi kamu sama dia sama-sama happy walaupun terikat. Misalnya kalian deket lagi, kalian sama-sama happy gitu. Kalian sama-sama menikmati kedekatannya lagi. Tapi aku takutnya kedekatan kalian ini malah ada pengganggu ya takutnya dari pihak eksternal. Entah salah satu dari kalian di dalam hubungan third party atau memang ada gangguan gitu dari pihak eksternal. Apa aja sih gangguannya ya? Jadi menurut aku ya lebih hati-hati aja. Nah, di sini ada kartu desannya. Bagus menurut aku ya. Berarti hubungan dan kedekatan kalian ini membawa manfaat, membawa pencerahan, atau ada hal positifnya. Ya, entah gimana salah satu dari kalian kayak ada yang nge-push gitu ya. Ada yang nge-push seseorang buat ngelakuin sesuatu, ya. Tapi entah gimana itu sesuatu hal yang baik, yang positif menurut aku ya. Dan aku amazed banget ya di tebaran ini, udah sebanyak ini baru aku lihat 2 aja yang memang kartunya itu nggak baik ya. Sejauh ini masih oke sih. Ya aku ikutan happy aja gitu, ikutan seneng ya. Memang salah satu dari kalian belum benar-benar terbuka ya satu sama lain. Ya wajar sih kalau misalnya kalian dekat lagi gitu ya. Itu ya wajar, kalian belum benar-benar terbuka. Tapi di sini ada energi yang menunggu. Misalnya gini ya. Kalian dekat lagi nih, komunikasi lagi. Salah satu dari kalian ini kan misalnya kalian komunikasi chat-chatan. Salah satu misalnya ada yang menghilang nih sebentar gitu ya. Misalnya pagi dia ngechat kamu, terus siangnya dia menghilang nih ya. Nah, salah satu dari kalian tuh kayak nungguin dia. Kok dia nggak ngechat aku ya? Kok dia nggak hubungin ya? Dia kemana ya? Padahal tadi pagi tuh dia teks aku. Padahal tadi malam tuh kita telepon-teleponan. Nah, kayak gitu. Di sini ada energi yang menunggu kalau salah satu dari kalian itu menghilang. Ya. Di sini energinya masih misterius. Di sini kita belum bisa bilang yang pasti-pasti. Dia tujuannya apa? Maksudnya apa? Dia nanti bakalan bertindak apa gitu ya. Belum benar-benar bisa kebaca, kamu juga belum benar-benar bisa kebaca dia tuh bakalan kayak gimana. Soalnya energinya memang misterius dan diam-diam. Mungkin kembalinya dia atau kedatangan dia ke kamu juga kalian benar-benar nggak nyangka gitu ya kalau dia tuh bakalan muncul lagi ke hidup kamu, apapun tujuannya. Kedatangan dia ini kan bikin kamu kepo ya, pasti kamu penasaran dong, terutama yang feminin nih. Dia penasaran banget, dia cari tahu nih. Sampai ada yang cari ke sosial medianya. Mau lihat dulu dia emang sekarang lagi single ya? Emang dia sekarang lagi nggak sama siapa-siapa? Emang dia sekarang udah putus nih misalnya ya? Misalnya dia udah putus nih dari ceweknya. Atau dia tuh lagi kenapa? Kok dia tiba-tiba datang ke aku lagi nih? Dia mau ngapain ya? Gitu. Sampai yang kepo banget. Ada juga yang sampai tanya-tanya atau kepoin, emang ceweknya kamu kemana? Emang kamu udah putus? Gitu. Pokoknya ada yang sampai kepoin banget lah, saking penasaran dan pengen tahu gitu ya. Nih orang ngapain ya tiba-tiba datang lagi? Tapi ada juga dengan datangnya seseorang, di sini kalian mau memanfaatkan waktu buat menyelesaikan masalah kalian, menyelesaikan hubungan kalian. Maksudnya menyelesaikan tuh apa sih? Kalian mencoba buat menyelesaikan unfinished business kalian. Kalau memang kalian punya unfinished business, misalnya salah satu dari kalian pernah ngelakuin salah, nah momen itu dimanfaatin buat salah satunya itu kayak minta maaf gitu ya. Bisa ya kan, ini kan ya mungkin kalian ada unfinished business. Soalnya aku ngerasa di sini ada momen dimana
salah satu ingin menyelesaikan masalah, ya. Ya bisa juga datang dan kembalinya dia itu ya pengen selesaiin masalah, pengen minta maaf juga, ya kan. Banyak lah, banyak macam-macam sih aku ngerasa energinya dan tujuannya dia ini apa. Kalau memang seandainya kamu ya misalnya lagi ada masalah atau problem, dengan kehadiran dia ini ya, dia datang ke kamu ini, dia kembali, mungkin dia bakalan ngebantu kamu buat nyelesain masalah-masalah kamu nih, ya. Kalau kamu misalnya punya masalah personal sendiri ya, dia bakal ngebantuin kamu buat nyelesain masalah-masalah kamu. Dan kalian tuh bakalan ada pertemuan sih aku ngerasanya. Kalian bakal kayak hang out atau have fun gitu ya. Dan kalian sama-sama menikmati pertemuan kalian. Ada juga yang momennya itu dimanfaatin buat lebih deket lagi, lebih mempererat hubungannya lagi, ya. Atau dimanfaatin buat menjalin hubungan lagi, ya. Ya mungkin ada yang masih pengen balikan, ada yang masih pengen deket lagi, punya hubungan lagi gitu ya. Pokoknya aku ngerasa salah satu dari kalian atau dua-duanya di sini ada energi di mana ya mencoba buat menjalin hubungan lagi, ya. Karena aku ngeliat kayak dua-duanya di antara kalian tuh kayak masih mau sih buat deket atau buat punya hubungan lagi. Aku tapi ngerasanya ya dengan datang dan kembalinya dia ini atau dia komunikasi lagi ke kamu ini, aku ngerasa energinya ada yang memang nggak singgah aja gitu. Jadi kalian bener-bener menghabiskan waktu bersama, mungkin ada yang sampai berbulan-bulan juga gitu, kalian deket lagi, sama-sama lagi. Tapi aku belum lihat sih ujungnya tuh gimana ya. Ini aku lihat energi hubungan kalian aja gimana ke depannya. Kalau ujungnya sih belum kebaca kayak gimana ya. Nah kan baru diomongin ujungnya. Nah di sini kalian hati-hati aja sih. Kan ini kan kayak sesuatu yang unpredictable ya. Jadi bisa yang kalian deket terus dia tiba-tiba menjauh lagi sama kamu, ya. Lebih dikontrol emosionalnya, lebih dikontrol perkataan-perkataan apa aja yang diucap, ya. Kalau misalnya kamu masih mau dekatnya itu lama sama dia gitu ya, ya kalau bisa segala perkataan, segala perbuatan ya lebih dijaga. Jangan sampai ada yang menyinggung satu sama lain. Nanti takutnya jadinya tiba-tiba menjauh lagi. Ada yang memang kalian ketemunya ini kayak kalian mungkin memutuskan buat pergi ke suatu tempat gitu ya, yang jauh, kayak kalian tuh misalnya ngetrip kemana atau traveling kemana gitu ya. Ada sih yang kayak gitu aku ngerasanya. Atau kalian kayak short getaway kemana. Aku ngerasa kayak kalian tuh ketemu, tapi mungkin kalian kayak jalan-jalan atau traveling kemana gitu. Kalian kayak have fun, pergi-pergi gitu ya. Liburan kali ya, mungkin ya. Pokoknya kayak ada kalian jalan-jalan deh. Tapi aku pengen bilang kayak hati-hati aja sih, takut banyak hal-hal eksternal gitu yang bakal ngeganggu kamu sama dia. Karena hubungannya itu rentan banget, rentan tiba-tiba bermasalah, rentan tiba-tiba yang menjauh, rentan tiba-tiba yang menghilang gitu ya, on off. Jadi lebih dijaga aja kalau memang kamu masih mau gitu ya berhubungan dalam jangka waktu yang lama sama dia. Tapi aku ngerasa ya di sini lebih banyak kartunya itu kartu yang bagus ya, yang positif. Lebih banyak kartu yang kayak happy-happynya gitu. Aku juga bingung, ternyata kartunya itu banyak yang bagus-bagus keluarnya, ya. Nah tapi nanti kalian bakal dihadapi sama kayak kebingungan ya kan. Kan ini udah deket lagi misalnya, udah komunikasi lagi. Ini mau dibawa kemana ya hubungannya ya. Nah, nanti di situ tuh kalian bakal mengalami kebingungan, entah kamu atau dia sih. Tapi yang bingung mungkin lebih banyaknya itu yang feminin ya. Entah apa sih yang dibingungin. Ini kan kamu bakal dilanda kebingungan ya, salah satu dari kalian ya. Kalau kamu ngerasa nggak bingung ya mungkin berarti dia nanti yang ngerasa bingung. Pokoknya gini ya energinya, kalau kamu memang nggak ngerasain beberapa hal di sini, berarti tuh nanti dia yang ngerasain,
ya, gitu aja simpelnya ya. Aku ngeliat di sini ya, walaupun kalian deket lagi, salah satu dari kalian tuh belum benar-benar bisa terbuka satu sama lain, belum benar-benar yang bisa open gitu ya semuanya. Ada hal yang masih kayak ditutup-tutupin, ada hal yang masih kayak malu-malu buat cerita, buat terbuka gitu ya. Dan aku ngerasa tuh ada kartunya happiness lagi kan, bahagia. Aku tuh kayak ikutan senang gitu. Aku bingung jadi bacainnya karena kartunya itu kayak happy senang terus semuanya. Dan aku ngerasa energi salah satu dari kalian tuh kayak happy, senang ya, kayak berbunga-bunga gitu. Walaupun energinya tenang, kalem, tapi ya happy gitu loh dalamnya. Dari hatinya tuh happy ya. Nah, di sini memang sih kayak masih ngerasa berat ya buat jalaninnya. Ya karena kan mungkin masih ada hal-hal yang pernah gitu kalian alamin dan mungkin masih ngerasa sampai sekarang. Misalnya gini, dulu kamu sama dia selesai hubungannya karena perbedaan keyakinan. Nah setelah kamu dekat lagi sama dia dan komunikasi lagi kan mungkin aja perbedaan itu masih ada. Nah kayak gitu, makanya di sini masih ada yang ngerasa kayak berat buat jalaninnya gitu ya, kayak masih ada beban buat jalaninnya. Di sini kayak ada energi yang mirror ya, entah kalian twin flame atau bukan, karena aku ngerasa kayak kalian sama-sama deket nih ya, terikat ya, energinya juga sama-sama deket, tapi kalian sebenarnya kayak sama-sama lelah, sama-sama capek buat semuanya ya, mungkin buat hubungannya, buat deket-deket lagi, buat effort lagi gitu ya. Itu kan ngabisin waktu ya, bener nggak? Ngabisin waktu, tenaga, pikiran, harus usaha lagi, harus dekat-dekat lagi. Mirip-mirip kayak orang PDKT kan jatuhnya, ya nggak? Harus mengambil hati seseorang lagi, tapi nggak tahu nih ujungnya gimana nantinya, ya. Ada yang ngerasa kayak happy, seneng, tapi dia nggak nunjukin gitu loh kesenangannya, ya. Dia kayak ya udah nutupin gitu, tapi tetap mau dan ngerespon, tapi dia menutupi kebahagiaannya. Nah di sini aku masih ngeliat kayak ada perbedaan di antara kalian ya, entah di dalam hubungannya, entah ada perbedaan di antara kamu sama dia ya. Di sini lumayan kepikiran sih, hubungannya bikin kepikiran. Entah siapa yang bener-bener kepikiran banget nih soal hubungannya. Ada yang bener-bener fokus banget, fokusin hubungannya. Kan kalian mungkin deket lagi ya, atau komunikasi lagi. Nah jadinya tuh kepikiran banget soal hubungan ini ya. Ada yang memang gini ya energinya, kalian fokus aja ke depan gimana, kalian semangat jalanin hubungan ini ya, tetapi kalian udah gak mau bahas-bahas hal yang udah berlalu, apapun yang dulu-dulu kalian udah gak mau bahas. Energinya kayak gitu ya. Tapi memang hubungan ini masih dihadapi kebingungan ya, ujungnya kayak gimana, mau dibawa kemana, kedepannya seperti apa, ini tuh masih ada yang bingung gitu ya. Tapi walaupun bingung ya coba dijalanin. Tuh, di sini juga ada kegalauan. Galau karena masih maju mundur, galau karena nggak yakin juga, masih ragu. Ya wajar sih, menurut aku wajar ya. Masih di dalam batas-batas wajar sih. Reaction kayak gini masih di dalam batas yang wajar. Apalagi di dalam hubungan yang memang tadinya kok nggak komunikasi terus dekat dan komunikasi lagi. Nah kalau ada yang tanya ya, waktu itu ada yang tanya, untuk yang nggak komunikasi, akankah ada komunikasi kembali? Iya ada memang, karena kan tadi di awal-awal aku udah lihat bakal ada yang kasih kabar gitu ya. Untuk kapannya komunikasi dan kasih kabarnya, energinya memang ada yang lambat. Energinya ada yang memang dari sekarang itu kayak udah memantau kalian gitu ya, tapi pelan-pelan gitu loh, pelan banget buat menuju ke kamunya. Aku ngerasa pelannya karena memang dia mungkin sebagian dari mereka itu pasif, ada, tapi sebagian besarnya itu sebenarnya mereka itu lagi fokus ke dirinya sendiri, lagi sibuk ya sama banyak hal. Jadi sebenarnya urusan cinta ini
belum benar-benar jadi prioritasnya dia gitu ya. Paham nggak? Paham ya? Kalau ditanya kapan komunikasinya lagi, kira-kira 3-4 bulan sih. Belum ada sih yang sebulan. Paling cepat itu 2 bulan. Tapi ada yang 3-4 bulan. Standarnya itu ya 4-5 bulan. Ya. Tapi 6 bulan bisa dipastikan itu udah komunikasi. Komunikasinya itu gimana? Mungkin ada yang ngechat, ada yang hubungin kamu, ada yang direct message atau messenger gitu ya. Ya inilah, apa ya? Ya kayak sebagaimana mestinya kalian aja. Kalian biasanya berhubungannya tuh di mana? Via chat, via messenger, via direct message atau via teleponan gitu ya. Ya seperti biasanya kalian berhubungan aja gitu ya. Kayak gimana komunikasinya? Kalau misalnya ditanya bakalan ada pertemuan, mungkin ada, tapi sekitar 50%. Kenapa aku nggak bisa bilang banyak persentasenya? Karena kan ada dari kalian juga kan yang mungkin LDR, jauh ya kan. Jadi nggak semuanya ada pertemuan juga. Yang penting sih komunikasi aja dulu kan. Pertemuan, kalau kita bilang pertemuan, pertemuannya kapan? Nah, pertemuannya itu mungkin bisa dibilang 4-5 bulan minimalnya. Kenapa? Karena kan semuanya dimulai dari komunikasi dulu. Komunikasi dulu, ya, dilihat responnya masing-masing. Kalau misalnya responnya baik, baru kalian pelan-pelan intens komunikasinya. Baru nanti mungkin ada pertemuan gitu. Nggak yang langsung komunikasi terus tiba-tiba ngajakin ketemu gitu. Ya mungkin ada, cuma kan orang ya nggak mungkin seberani itu, ya nggak sih? Udah lama nggak komunikasi terus tiba-tiba ngajak ketemu kan, itu jarang banget ya. Buat komunikasi aja tuh ngumpulin keberanian. Kalau ngajakin ketemu itu kan pasti keberaniannya tuh udah di atas rata-rata gitu ya. Ya ada sih, tapi sedikit yang kayak gitu ya. Yes, ini zodiaknya dan salah satu huruf di antara nama kalian ada zodiak Aquarius, Taurus, Gemini, Libra, Pisces, Leo, Cancer, Scorpio, Aries. Ada huruf I, F, S, P, B, N, R, W, X, C, K, J. Oke, ini aja ya gengs. Thank you gengs for watching ya. Thank you buat yang udah rekomendasiin tema video ini ya. I love you. Don't forget to like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu tersayang. Tungguin video-video aku selanjutnya. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.